hanya berdua saja, dengan suami saja atau dengan istri saja. Nah, jadi kasus ini memiliki syarat. Syarat itu kalau yang terjadi pewarisan itu bapak ibu dari si orang yang meninggal dunia itu mewarisi bersama suami saja atau bersama istri saja dari yang meninggal dunia. Ini pelajaran kita untuk hari ini. Sebelum saya lanjutkan, saya membuka waktu untuk ada pertanyaan. Monggo Bapak Ibu, jika ada yang ingin ditanyakan, monggo. Sudah ada? Nanya dulu. Oke. Jadi kan memang itu nggak punya anak Ustadz ya. Bapak suami sama istri tadi nggak punya anak. Tidak punya anak. Bapaknya sudah meninggal, dua-duanya. Baik ibu, baik bapak. Ya. Meninggal, nggak punya anak. Nah terus ambil anak sepupu. Gitu, ambil anak sepupu dua. Nah anak sepupu ini punya anak, ya. Bapaknya sudah meninggal anak sepupu ini. Aduh. Nah terus anaknya yang tadi menghai warisan mbahnya tadi Pak Ustadz. Itu dibenarkan. Iya. Ya, ini lebih rumit kayak gitu. Soalnya ponakannya itu masih banyak gitu loh kan. Oke, baik. Satu. Pertanyaan yang kedua, monggo Bapak dari yang dari belakang. Mas di sana ya. Mas, dibantu Mas. Dibantu ini, ada yang bertanya. Ini saja. Ini saja. Pakai. Biar Pak Ustadznya nggak jalan-jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada saudara ipar saya yang lama, jadi suami istri tidak punya anak, hanya anak angkat. Ibunya masih hidup, kemudian suami meninggal. Tapi ketika meninggal, istri mengatakan harta sudah dipegang oleh istrinya semua, mobil, rumah dan tanah, sehingga tidak ada yang dibagi karena diberikan semua. Apa itu bisa terjadi? Terima kasih. Dari ibu-ibu. Oke. Satu lagi berarti tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, sebelumnya ingin saya sampaikan bahwa waktu ada pelajaran agama di SMA, nilai saya kalau ada warisan-warisan itu pasti jelek gitu loh. Sampai sekarang saya tuh tetap nggak mudeng gitu. Nah, pertanyaan saya mungkin di luar ini ya Ustaz. Apakah peraturan seperti ini itu apa ya? Pokoknya patok bangkok harus seperti ini. Karena kasusnya kan ada suami yang seumur hidup nggak kerja gitu loh Ustaz. Terus kalau dia meninggal apakah peraturannya tetap seperti ini? Terima kasih. Bapak Ibu sekalian subhanahu Allah, ini ada 3 pertanyaan. Kasus yang pertama, kita tidak menyebut nama kan ya, kita kan membayangkan itu kasusnya saja. Jadi ada seseorang tidak memiliki keturunan. Qadarullah, Allah menakdirkan demikian. Itulah diantara ujian kehidupan yang dihadapi oleh seseorang ini. Tetapi kan ujian itu tidak hanya berhenti pada masalah yang seperti itu. Persis seperti ada orang yang diuji oleh Allah dengan kelebihan, sehingga kehidupannya berkecukupan. Qadarullah sampai meninggal kehidupannya berkecukupan. Tapi ada yang diuji oleh Allah dengan kekurangan. Qadarullah Allah takdirkan sampai meninggal dunia dalam keadaan berkekurangan. Benar-benar kurang, tapi ada juga kadang-kadang kurang dan pas. Jadi pas-pasan. Ya, begitulah. Tapi di antara kasus-kasus ya masalah-masalah yang dihadapi seperti itu kan kompleks. Ujiannya tidak hanya itu saja.
Ada yang diuji dengan Allah dengan memiliki kelebihan sehingga cukup semuanya, tapi juga diuji dengan sakit. Sampai meninggal dunia tetap sakit itu melekat. Ada juga sudah diuji dengan kekurangan, juga diuji dengan sakit. Sampai meninggal juga karena sakit. Jadi masalah itu kan tidak satu. Kurang sudah jadi masalah, sakit bertambah masalah. Kemudian ada masalah lain. Misalnya, lalu tidak memiliki keturunan. Itu sudah bagian dari kehidupan yang memang dijalani dengan ketetapan-ketetapan Allah padanya. Kasus mengambil anak. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah juga Bapak Ibu, karena beliau putra-putra beliau meninggal dunia dan beliau memiliki kepada anak-anak itu sangat sayang. Dalam berbagai riwayat Rasulullah SAW itu sangat menyayangi anak-anak. Rasulullah SAW mengangkat hamba sahaya beliau yang masih belia, yang anak-anak, karena hamba sahaya ini masih anak-anak, dan hamba sahaya ini hadiah dari istri beliau Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha. Namanya Zaid bin Harisah radhiyallahu anhu. Nanti jadi sahabat Rasulullah. Zaid ini diangkat sebagai anak oleh Nabi. Namanya sampai dirubah. Jadi kesannya menjadi Zaid bin Muhammad. Ini ditegur oleh dibatalkan oleh Allah. Ada kalau di dalam kitab sirah itu ada di dalam kisah tentang ibtalut tabanni. Dibatalkan itu pengangkatannya. Jadi anak angkat itu tidak bisa menduduki posisi anak kandung. Dia seperti keluarga tapi tidak bisa. Dalam konstruksi hukum-hukum yang lain, dia berlaku seperti anak kandung. Dia tetaplah orang lain. Nah, oleh karena itu, ini perlu diperhatikan ketika masalah-masalah yang berkaitan dengan masalah anak angkat ini. Jadi bukan berarti begini. Lalu kita kehilangan kasih sayang, lalu kita artinya setengah-setengah, tidak begitu. Tetap kasih sayang boleh, tetapi harus dipahami bahwa ada ujian Allah yang lain, bahwa hukum ini harus dikerjakan. Bagi orang kaya kan sudah ada alarmnya. Kalau sudah melebihi nisab harus dikeluarkan itu. Harus dikeluarkan karena isyaratnya kalau tidak dikeluarkan dia memakan hak orang lain. Karena yang harus dikeluarkan itu adalah hak orang lain yang Allah titipkan melalui dirinya. Itu harus cara melihatnya. Bukan ini punya saya harus dikeluarkan, bukan punya saya harus dikeluarkan, enggak. Begitu sampai nisab itu kena zakat, itu harus mengingat bahwa itu hak orang lain, artinya milik orang lain yang Allah titipkan melalui dirinya. Kalau itu dikeluarkan, selesai masalah itu. Tapi kalau tidak dikeluarkan akan menjadi masalah. Sama juga ketika kasus-kasus anak-anak itu seperti anak angkat itu. Maka kalau kita punya masalah dengan keluarga, kita punya masalah dengan saudara, itu jangan sampai juga merusak hukum yang seharusnya berlaku dengan saudara dan keluarga kita itu. Itulah mengapa Bapak Ibu, kemarahan kita itu diobati batasnya 3 hari. Kita kan nggak dilarang. Ayah juru akhahu fauqa salat. Nggak bisa mendiamkan saudaranya selama lebih dari 3 hari. Jadi itu isyaratnya 3 hari itu harus mencari solusi supaya sembuh. Nggak boleh marah terus. Tapi ini mudah apa tidak Bapak Ibu? Sulit. Kadang kita itu marah sama, ini Bapak Ibu ujiannya, betapa setan itu sangat mengganggu kita. Kita marah sama teman, sehari bisa hilang. Bisa sembuh sehari. Tapi kalau marah sama saudara, kok bisa itu bertahun-tahun nggak sembuh-sembuh? Itu pasti setan.
diganggu setan. Iblis itu. Karena itulah ujiannya Bapak Ibu. Karena apa? Begitu kita marah sama saudara, itu hak-hak yang terdekat, itu kita batalkan semuanya itu. Pokoknya tidak mau. Sakit, nggak dijenguk. Bahkan disyukurin, sakit, rasa. Nah kan ada yang begitu. Nah makanya seharusnya kita obati. Nah kasus-kasus dari pengalaman saya menyelesaikan itu, salah satunya itu. Kenapa saya tidak langsung jawab? Karena pengalaman saya menjelaskan, ya tadi seperti tadi, marah sama saudaranya. Ada yang kasusnya begini, seluruh kekayaannya diberikan kepada istri dan anak angkatnya saja. Sudah, balik nama semuanya. 0. Nggak ada yang atas nama dia. Sudah, ada yang begitu. Ada yang tidak kepada anak angkat, tapi dikasih ke istrinya semuanya. Ada yang dipegang sama istrinya. Wah, alhamdulillah, pegang. Tapi ada yang istrinya baik. Dia katakan, ini karena beliau marah. Maka ini saya kembalikan. Yang menjadi milik saya sebenarnya hanya ini. Yang dipaksakan untuk saya miliki sama beliau ini. Kalau yang seperti itu, baik Bapak Ibu. Sehingga jelas masalahnya. Tapi kalau yang seperti tadi, ya ini sudah punya saya, gimana ya? Tapi begitulah, ujiannya juga begitu. Tapi kalau kita berpikir, ingin menolong kesalahan orang yang sudah meninggal dunia tadi, kita berpikir, ya Allah, kalau dia melakukan itu karena kemarahan, berarti benar apa salah Bapak Ibu? Salah. Lalu beliau sudah meninggal, bagaimana cara kita memperbaikinya? Ia mengembalikan pada posisinya semula. Jangan kasihan ya, bagaimana beliau ini ya, beliau kan ini salah, tapi ini juga penting ya. Kalau yang begitu sama aja, itu enggak benar. Kalau ingin menolong yang meninggal, ya dikembalikan pada posisinya. Saya ini cuma yang ini sama ini sebenarnya. Yang ini dipaksakan untuk ke saya. Supaya ya beliau tahu, supaya jenengan gak dapat. Karena itu marah. Tapi inilah isyaratnya itu Bapak Ibu. Jangankan kepada istri saja, jangan kepada anak. Ada isyaratnya itu bahwa seseorang itu, orang yang baik sekalipun seperti sahabat, itu ketika mau meninggal dunia, itu orientasinya karena sama ya pikirannya itu sama istri sama anak-anaknya. Itu cuma begini, kan kalian cuma berdua, nggak butuh banyak harta. Harta kita ini kan banyak sekali. Bagaimana kalau kita nanti aku sedekahkan? Ini rapat di antara mereka sendiri. Jadi gambarannya seakan-akan seperti itu. Nah, ketika Rasulullah SAW datang menjenguk dia, karena ini sakit, dugaan sahabat ini sahabat laki-laki, dugaannya karena sakitnya ini dia kemungkinan ajalnya sudah dekat. Maka dia menawar kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku ini orang kaya, punya kekayaan, tapi anakku cuma 1 perempuan. Boleh nggak kalau 2/3 kekayaanku ini aku sedekahkan saja? Dilarang oleh Rasulullah. Enggak. Ini kan akan kelihatan di isyarat dari Rasulullah bahwa perilaku, ngapunten bukan perilaku ya, keadaan seperti tadi seharusnya dilarang oleh Rasulullah, tidak boleh terjadi. Ditawar lagi, kalau begitu nggak 2/3 ya Rasulullah, setengahnya saja. Kata Rasulullah, la. Alfu atas sodaku bi setri, la. Kata Rasulullah, la. Da. Nah baru ditawar yang ketiga. Oh kalau begitu 1/3 ya Rasulullah, 1/3. Baru Rasulullah mengatakan as-sulus was-sulus kasir. Ya oke, yang 1/3, 1/30. Karena 1/3 itu sudah banyak. Tetapi monggo perhatikan di redaksi matan hadis ini. Innaka antazaro warosataka. Jadi yang disebutkan bukan ahli waris 1. Sesungguhnya kamu meninggalkan ahli-ahli warismu. Jadi disebut semua ahli waris. Sesungguhnya kamu meninggalkan ahli-ahli warismu. Jadi bukan 1. Meninggalkan ahli-ahli warismu dalam keadaan cukup, itu adalah lebih baik daripada kamu tinggalkan mereka dalam keadaan kurang, lalu mereka mengemis kepada manusia.
yatakaffafuna nas. Isyarat disebut warosataka, ahli warismu. Maka itu isyaratnya nggak boleh juga mengisyaratkan karena kemarahan kita atau karena kondisi-kondisi lalu kita mengkondisikan warisan itu terpusat hanya satu saja. Karena itu nyaris sepertinya berat. Bagaimana dia masih memiliki seorang ibu lalu dia tidak memikirkannya? Bagaimana dia memiliki seorang saudara kandung lalu dia tidak memikirkannya? Padahal dia hidup dari ibunya. Dia mendapatkan kehidupan juga melalui ibunya. Kasus seperti tadi. Dari ayahnya. Dan dia tumbuh besar juga diiringi saudara-saudaranya. Kita ini mendapatkan ujian, mendapatkan bisa beribadah yang paling panjang ini, ya, pernikahan itu kan ketika sudah jadi, Bapak. Sudah mapan, sudah jadi semuanya. Apakah ketika kita mapan itu sendirian dari awal? Bahkan boleh jadi karena pertolongan saudara kita dalam satu momentum saja, itulah yang membuat hidup kita semuanya berubah menjadi lebih baik. Bahkan nasihat dia, bahkan memberikan semangat dia dari saudara kita saja. Bagaimana kita dulu orang tua yang begitu kita puji-puji, saudara-saudara kandung kita yang begitu kita puji-puji. Nah, itulah kenapa Bapak Ibu harus kita pahami semuanya. Jadi kalau yang ditanyakan ya, beberapa pertanyaan tadi kan sejatinya memang itu tidak boleh terjadi. Termasuk tadi yang terakhir, misalnya seorang suami nol tidak bekerja, itu juga tidak diperkenankan. Sehingga apa yang diakibatkan itu tidak bisa menjadi justifikasi kalau suami tidak bisa dapat. Atau istri menjadi tidak. Kan sudah saya sampaikan, tidak selalu perempuan itu lebih sedikit dari laki-laki. Ada lebih 10 kasus faraid, perempuan itu bahkan 2 kali lipatnya tetapi masih tetap dijamin laki-laki. Contohnya kasusnya. Suami istri meninggal dunia, punya anak perempuan 1. Saat dia meninggal dunia si istri, ayahnya masih hidup. Ini ada suami, ini ada ayah, ini ada anak. Suami karena ada anak dapat 1/4. Anak perempuan sendirian dapat 1/2. Mana lebih banyak? 1/2. Itu pun nanti ayahnya selama si anak belum menikah, dialah yang menanggung keseluruhan. Kakeknya itu dapat 1/6 karena ada anak. 1/6 itu kan plus sisanya nanti. 1/6 sama 1/4 itu dibandingkan 1/2-nya anak ini belum keharusan semua laki-laki ini akan menanggung si anak. Mana lebih banyak? Anak perempuan, itu perempuan melawan 2 laki-laki. Itu kalau dikatakan jenisnya. Sekarang kalau melihat, kalau anak perempuannya 2 orang atau lebih, maka 2/3, coba 2/3 melawan 1/4 sama 1/6. 2/3 itu ditanggung semuanya, tidak boleh mengurangi warisannya. Si ayah sama si kakek tadi. Kasus perempuan ketika dia kehilangan suaminya, itu langsung dilihat anaknya. Kasus perempuan menjadi janda dalam hukum faraid itu, otomatis nafkah itu ditanggung saudara kandung laki-lakinya. Nomor 1 yang paling baris pertama dapat kena itu. Jadi kena 2/1 karena ini, Pak. Ibu. Itu gak peduli tua muda loh. Jadi janda saat muda, jadi janda saat tua, selama saudara kandung laki-lakinya hidup, dia akan ikut. Kalau dia punya anak laki-laki. Misalnya si perempuan ini, si ibu ini punya anak perempuan 3, gak punya anak laki-laki. Anaknya banyak tidak? Suaminya meninggal dunia, siapa yang menanggung dia? Saudara kandung laki-lakinya itu ada di baris nomor 1. Tapi itu hukum yang harus diupayakan Bapak Ibu. Karena apa? Karena ada kalanya yang meninggal janda ini dari suaminya saja hartanya juga sudah banyak. Tapi saudara kandung laki-lakinya miskin.
Kan juga ada yang seperti itu. Tapi itulah ujian Allah. Makanya saya tuh 2 kali pertemuan pertama kan bahas tentang harta. Itu artinya cara pandang kita terhadap harta itu sudah selesai. Sehingga melihat inilah ujiannya. Kalau tidak mampu sekalipun, itu saudara datang dalam konteks semua hal-hal yang jenengan akan perhatikan, bagaimana kita tidak bisa kehilangan keluarga, itu tidak bisa. Akan selalu berhubungan. Maka di antara ilmu yang harus diajarkan kepada anak-anak itu adalah mengenal keluarganya dan mengenal dekat dengan seluruh keluarganya. Bukan dari waktu ke waktu semakin menjauh, seperti tidak memiliki keluarga. Itulah kenapa salah satu nilai tinggi silaturahim, karena silaturahim itu memasuki semua ibadah kita. Masalah pernikahan itu bisa saja karena pengaruh silaturahim. Masalah memberi bantuan hadiah ataupun hibah itu juga karena silaturahim. Faraid juga ada hubungannya dengan silaturahim dan seterusnya. Bapak Ibu, itu yang bisa saya sampaikan untuk kasus